itu masih transistor bagian-bagian awal. Nanti kita lanjut dengan transistor bagian penguat pada minggu depan. Dan minggu depan kita akan membahas latihan-latihan soal, dan minggu depan kita akan di jadwal hari Rabu kita lakukan kuis ya, kuis yang kedua khusus untuk transistor. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita. Saya akan share screen. Apakah layar saya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, ini kita ketika Senin pekan lalu kita sampai dengan materi ini, saya ulang sedikit. Jadi kembali dulu ke konsepnya. Sebuah transistor nanti kalau kita pakai di dalam sebagai penguat, maka dia harus ada di dalam mode aktif. Ini saya pakai warna kuning. Oke, warna kuning. Jadi dia harus dalam mode aktif. Jadi kalau kita punya VCE, ini arus kolektor, kita ingat dia kurvanya itu seperti itu, ya. Dan kita harus meyakinkan transistor kita mempunyai bias yang ada di daerah sini, daerah aktif, ya, supaya dia kalau sebagai penguat menjadi penguat yang linear. Jadi kita punya penguat linear kalau dia di daerah sana, transistor itu harus kita berikan arus kolektor dan arus base yang ya yang sudah tertentu ya. Arus base dan kolektor ini saling terkait. Kita bisa menentukannya pada arus base-nya ya, atau kita menentukannya ini salah satu saja karena ini terkait dengan beta ya hubungannya. Dan kemudian VCE ini nanti terkait dengan tegangannya di mana. Jadi kita harus menentukan, memilih keadaan di mana transistor itu nanti sudah ada di daerah tertentu. Di sini ada VCE, DC, kemudian ada arus IC-nya. Nah, bagaimana kita memberikan keadaan itu kita sebut dengan rangkaian bias, ya, pemberian arus atau tegangan biasnya. Nah, kita menginginkan beberapa keadaan kondisi yang harus dipenuhi untuk rangkaian bias itu. Yang pertama, kita ingin arus yang dikendalikan itu bukan fungsi temperatur. Jadi kalau di sini kita mau mengendalikan arus kolektor misalnya, maka arus kolektor itu jangan terpengaruh oleh temperatur. Itu sedapat mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu transistornya dipakai beberapa lama, terjadi disipasi, panas, dia bergeser titik kerjanya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia juga jangan fungsi dari beta. Ada dua penyebabnya. Yang pertama karena panas juga beta akan berubah. Tapi yang lebih penting adalah beta transistor itu ada beta minimumnya dan beta maksimumnya gitu ya. Kalau pabrikan ya misalnya kita 2N222 itu beta minimum kalau nggak salah sekitar 100, beta maksimumnya sekitar 250 misalnya. Jadi kalau kita menggunakan transistor itu ya nggak mungkin kita misalnya membuat sebuah katakanlah penguat dengan transistor, kita ukur satu-satu transistornya cocok nggak betanya, enggak, tapi kita pasti akan beli satu jenis transistor dari satu yang ternyata bisa bervariasi betanya ini. Akibatnya berarti kita harus membuat rangkaian yang bukan fungsi beta sehingga dia tidak terlalu terpengaruh. Jadi kalau misalnya kita cukup sial dapat yang betanya 100 dengan yang betanya 150, jangan terlalu banyak berubah. Kemudian yang berikutnya lagi, swing linearnya terbesar. Jadi kalau misalnya swing linear terbesar itu artinya kalau kita berada misalnya di titik biasnya, kemudian dia akan turun naik. Ini kita mau cari sebesar mungkin amplitudonya gitu ya. Dan tentunya dia pun sebaiknya
simetris antara naik dan turunnya besarnya, sehingga dia nanti akan linear. Oke. Nah, sekarang kita lihat rangkaian dasarnya. Ada beberapa cara untuk membuat memberikan arus DC pada transistor. Yang pertama kita lihat di sini menggunakan resistor dengan IB tetap. Jadi kita menganggap dalam rangkaian ini kita menganggap VBE itu delay-nya mendekati konstan karena dia VBE itu kalau kita kasih tegangan yang cukup besar seperti ini VCC, maka VBE-nya akan di sekitar 0,7 ya, mungkin 0,6, 0,7 gitu ya. Nah, dengan demikian, maka pada rangkaian ini sekarang kita lihat rangkaian sebelah kiri, kita akan punya arus base itu sekitar VCC kurang VBE dibagi RB. Oke, kemudian artinya dia adalah VCC per RB kurang VBE per RB. Maaf, saya bukan itu yang mau tulis. Kemudian IC sama dengan beta kali IB, ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya pada kondisi ini rangkaian VBI ini akan bervariasi walaupun tidak terlalu besar. Nah, variasinya akan bergantung kepada temperatur, ya. Dia akan cukup bergantung temperatur. Akibatnya rangkaian ini juga tidak terlalu baik, ya, kurang baik dalam ukuran yang tadi. Ya, rangkaian yang kedua sebelah kanan menggunakan VBE tetap. Jadi kalau di sini IB-nya dianggap tetap ya karena perubahan. Jadi kalau misalnya ini saya coba ulang segini ya. Kalau misalnya VCC-nya ini kita buat VCC-nya kita buat sekitar 10 katakanlah 12 volt gitu ya. Sedangkan VBE-nya sekitar 0,7 volt, antara 0,6 sampai 0,7 gitu ya. Maka saya ambil kalkulator saya dulu. Kalau misalnya kita menggunakan resistor RB-nya itu 100 kilo ohm misalnya saja, ya nih hanya misalnya 100 kilo ohm berarti 12 kurangi 0,7 sama dengan dibagi 100 kilo, berarti dia adalah maaf 12 kurangi 0,7 sama dengan dibagi 100 kilo. Dia adalah 0,1 IB-nya 0,1 mili atau 100 mikro, IB-nya 100 mikro. Kemudian IC-nya tentunya nanti adalah beta kali IB. Ya, misalnya kalau IB-nya 100 juga 100 juga mungkin ini nanti menjadi 10 mikro gitu ya, IB-nya menjadi 10 mili. Nah, kalau dia karena pengaruh temperatur tadi misalnya IB-nya menjadi 0,6, nanti dia akan menjadi 12 kurang 0,6 dibagi 100. Jadi dia akan 11 kalau tadi 11, kalau tadi 114 ya 113 mikro, ini 13 mikro. Nah, tetapi kita ingat bahwa IC-nya itu ternyata perkalian dari beta. Ya, jadi ini agak kurang baik. Nah, yang kedua yang sebelah kanan itu VBE tetap. Nah, sebetulnya kiri dan kanan ini sama saja. Kalau Anda bayangkan bahwa rangkaian ini saya buat rangkaian Thevenin-nya seperti itu,
ya. Tentunya nanti ada RB di sini. RB-nya itu V Thevenin-nya. V Thevenin itu adalah VCC kali RB2 dibagi RB1 plus RB2. Kemudian satu lagi saya punya R Thevenin-nya, RB itu sama dengan RB1 paralel RB2. Ya, ini berarti rangkaian ini sebetulnya keduanya sama saja ya. Hanya saja cara merangkainya seperti itu, dan itu memberikan sedikit keleluasaan dalam menentukan resistansi di base-nya. Oke. Dibandingkan yang kiri. Yang di kiri hanya ada satu resistor, maka nilainya tidak ada keleluasaan untuk mengatur nilainya. Nah, sekarang kita lihat rangkaian yang lebih baik. Ini disebut sebagai bias klasik, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita memberikan RE di sini. Oke, nah saya akan ceritakan dulu bagaimana kenapa ini lebih baik. Ya, katakanlah kita lihat dari penurunan dulu. Ya, bagian rangkaian ini saya gantikan rangkaian Thevenin-nya, maka seperti tadi VBB sama dengan VCC, tegangan yang ini, dikali R2 per R1 plus R2, membagi tegangan saja. Kemudian ada RB paralel, R1 udah paralel R2. Oke, kemudian kalau kita lihat, sekarang kita menggunakan loop yang ini, loop L, maka ya VBB, oke, sama dengan IB kali RB tambah 0,7 tambah IE kali RE. Oke. Kemudian atau 0,7 ini ada saya tulis warna kuning ya supaya agak kelihatan. Maaf. Jadi VBB sama dengan IB kali RB tambah VBEDC tambah IE kali RE. Kalau saya susun ulang, di sini IE adalah beta plus 1 IB. Atau di sini kita pakai IE, oke, maaf, saya pakai IE. IB sama dengan IE per beta plus 1. Maka kalau saya tuliskan di sini, IE dan IB saya gabungkan, ya, jadi ini pindah dulu ke kiri, kemudian ini saya gantikan ke situ, oke. Maka saya punya VBB kurang VBE, itu bagian di kiri, itu sama dengan di sini ada punya RE ditambah RB per beta plus 1. Ini sama dengan rangka persamaan yang ini. Nah, coba kita lihat di sini IE. Oke, IE-nya sama dengan angka ini. Kalau kita lihat di sini ada pembagi beta plus 1. Ya, jadi ini atau kalau kita ambil IC-nya saja ya, karena kita bisa bias tuh bisa lihat IC. Kalau IC ini berarti kali alfa ya. Dikalikan saya tulis IC sama dengan alfa IE sama dengan beta per beta plus 1 kali VBB kurang VBE per RE plus R B per beta plus 1. Oke, kalau saya kalikan ini, oh maaf, nggak usah. Oke, sebetulnya nggak usah IE, maaf, saya yang salah. Saya lihat ini aja, sampai di sini saja. Kalau kita lihat, kalau ada syarat di sini ya, kalau VBB jauh dari VBE, itu contoh yang tadi juga berlaku,
pada kasus ini kalau RE jauh lebih besar dari RB per beta plus 1, ya, maka yang di bagian bawah ini nanti tidak terpengaruh oleh beta. Ya, dia tidak akan terlalu terpengaruh, jadi dia akan IE-nya sama dengan VBB kurang VBE per RE. Ini akan mendekati VBB kurang VBE per RE. Bandingkan dengan yang tadi di sini, ini adalah beta kali sesuatu gitu ya, yang kita udah hitung tadi. Ini fungsi temperatur. Yang ini di sini nggak ada fungsi temperatur. Kalaupun ada kali alfa untuk IC, alfa itu beta per beta plus 1. Ini kita perhatikan bahwa beta per beta plus 1 itu kalau betanya naik, sama-sama naik, betanya saling terkompensasi ya. Beta per beta plus 1. Kalau betanya cukup besar, ini naik, ini mendekati 1 terus gitu ya. Nggak terlalu terpengaruh banyak. Nah, mengapa ini terjadi? Coba kita lihat lagi. Ya. Kalau kita lihat kenapanya, sebetulnya karena ada mekanisme feedback. Ya, coba kita lihat di sini bagaimana mekanisme feedback-nya. Ya, kita bayangkan ya nanti ini ada IB, kemudian ada IC. Katakanlah betanya lebih tinggi, ya. Betanya lebih tinggi. Kalau tadi 100 dengan saya membandingkannya dengan 150 misalnya, ya kalau masih terpenuhi besaran ini, dia tidak terpengaruh IE-nya. Ya, pengaruhnya sangat kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang temperatur, apa yang terjadi? Biasanya beta itu akan membuat dia arus kolektor naik. Kenapa? Karena betanya naik dengan temperatur. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau temperatur naik, IC membesar, IC naik, ya, maka IE naik juga. Apa yang terjadi? Karena IE naik, VBE ini akan mengecil. Kalau VBE mengecil, arusnya akan IC-nya akan turun. Jadi ini ada mekanisme feedback di sini antara, jadi dari IC kalau naik, IE naik, VBE turun, maka IC-nya dipaksa turun. Itu mekanisme feedback di situ. Nah, ini rangkaian bias klasik dengan single supply, VCC dan ground ya. Nah, kita punya alternatif lain dengan satu daya double. Di sini kita menggunakan VCC dan minus VEE. VCC adalah antar di kolektor, VEE di emitor negatif di situ. Saya menggunakan RC, RE, dan RB. Ini pada prinsipnya sama dengan rangkaian sebelumnya. Hanya saja kalau tadi, kalau sebelumnya itu, perhatikan loopnya dari VBB ke 0, lewat RB, lewat VBE, dan lewat RE. Di sini dari 0 ke VEE, ya, dari 0 ke VEE, VE-nya negatif berarti selisih keseluruhannya adalah VEE. Kalau tadi VBB, maka di sini VEE. Oke. Di sini ada VBE. Jadi ini cuma digantikan sama dengan yang tadi, persamaannya menjadi seperti ini. Ya, yang sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini juga akan tidak terpengaruh oleh beta dan temperatur dan beta transistor, ya, apabila VEE-nya jauh lebih besar dari VBE, karena VBE bisa berubah dengan temperatur, ya, karena VT-nya berubah. Kemudian RE-nya jauh lebih besar dari RB per beta plus 1. Jadi misalnya kalau kita punya RB katakanlah 47 kilo ohm gitu ya, misalnya ya, dengan beta 100, oke. Maka RE-nya harus lebih besar dari 470 ohm gitu ya. Cukup lebih besar. Itu akan membuat dia tidak terlalu terpengaruh oleh beta dan tidak terpengaruh oleh temperatur. Oke.
Nah, itu adalah bias dengan menggunakan resistor. Jadi ini yang ketiga, 4 rangkaian ini semua yang awal menggunakan resistor. Sekarang kita akan melihat, satu lagi dulu, yang strukturnya agak berbeda, yaitu dengan umpan balik kolektor ke basis. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini di rangkaiannya kita punya ada resistor RB ini, ya, antara kolektor dan base. Nah, untuk analisisnya kita lihat dari atas, VCC itu sama dengan arus yang mengalir di RC. Ini harus hati-hati, banyak mahasiswa sering lupa. Arus kolektor itu yang masuk di terminal kolektor di situ. Oke. Di sini arus base. Maka di bagian ini ada, menurut hukum Kirchhoff, ini adalah jumlahnya IB plus IC. Maka ini sama dengan IE. Ya, yang lewat resistor RC-nya itu sebetulnya IE dalam kasus ini. Ya. Oke. Anda perhatikan ini. Oke. Kemudian dari sini kita bisa lihat persamaan VCC. Oke. Di sebelah kiri, VCC sama dengan IE, arus di emitor atau arus di RC ini, kali RC, jadi ini tegangan yang ini, ditambah tegangan yang ini, yaitu IB kali RB, ditambah tegangan yang ini, VBE. Oke, kemudian IE-nya kita nyatakan dalam IB-nya dinyatakan dalam IE, maka kita peroleh IE kali RC plus VCC sama dengan IE kali RC plus IE per beta plus 1 kali RB plus VBE, atau IE-nya sama dengan VCC kurang VBE dibagi RC plus RB per beta plus 1. Nah, kasusnya sama dengan yang tadi, kalau VCC-nya jauh lebih besar dari VBE, misalnya kan VBE sekitar 0,7, VCC-nya 12 volt misalnya, maka dia bisa cukup jauh, maka dia tidak terlalu terpengaruh untuk temperatur dan kalau untuk temperatur dan beta sebetulnya. Kalau juga syarat lain adalah RC-nya jauh lebih besar dari RB dibagi beta plus 1. Ya. Nah, tetapi dalam kasus ini kita perhatikan, kita harus perhatikan lagi tegangan di kolektor to base ini, kita harus yakinkan dia reverse bias gitu ya, supaya dia dalam mode aktif. Artinya dia tegangan itu harus lebih besar dari sekitar 0, sebentar lupa saya. Kalau ini 0,7, ini harus lebih besar dari 0,3, 0,4 ya. Jadi dia harus lebih besar dari 0,4 volt antara kolektor dengan base-nya. Ya. Nah, kalau kita nanti memberikan sinyal, kita harus memperhitungkan bahwa ketika memberikan sinyal, kondisi kolektor to base ini bisa masuk keadaan forward bias, jadi masuk keadaan transistornya saturasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat rangkaian bias yang berikutnya. Ini yang lebih sering digunakan di dalam IC, ya, bukan menggunakan resistor, tetapi menggunakan sumber arus. Kalau kita menggunakan sumber arus seperti ini, maka kita lihat bahwa arus emitor di sini, di arus emitornya akan konstan menurut sumber arusnya. Ya, jadi dia tidak akan terpengaruh banyak ya. Oke. Jangan lupa kenapa kita bicara IE atau IC ya. Karena kalau kita menggunakan transistor, nanti isu yang penting adalah transkonduktansi adalah IC per VT. Ya. Atau menggunakan RE sama dengan VT per IE. Perhatikan besaran-besaran ini ya. Kalau
IE-nya terlalu terpengaruh atau IC-nya terlalu terpengaruh, maka dia nilainya akan berubah dengan cukup nilai GM-nya dan nilai RE-nya itu bisa berubah dengan cukup signifikan kalau IC dan IE-nya berubah. Tapi kalau dalam kasus ini sekarang kita lihat bahwa rangkaiannya di sini kita menggunakan IE yang cukup konstan. Nah, bagaimana kita memperoleh sumber arus itu? Kita menggunakan apa yang disebut current mirror, cermin arus. Cermin arus. Cermin arus itu prinsipnya seperti ini, ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri adalah rangkaian rujukan. Ya, di sini ada rangkaian resistansi referensi. Oke. Kemudian dihubungkan rangkaian seperti ini. Kalau kita lihat VBE transistor ini akan sama. Kalau VBE transistor ini cukup sama, maka arus di sini sebetulnya bukan arus di situ, arus di kolektor ini akan sama dengan arus kolektor itu. Ya. Nah, kalau betanya cukup besar, maka itu bisa langsung sama. Kita coba analisis matematika persamaan arusnya seperti apa. Ini di tegangan atas adalah VCC, di bawah VEE, negatif, kemudian selisihnya diambil VBE, dibagi dengan R, nilai R-nya, itu memberikan arus referensinya. Ya, jadi Anda kita lihat berikutnya itu arus referensinya, kemudian arus emitornya kira-kira sama dengan arus referensinya, walaupun sebetulnya tidak sama. Kenapa? Itu kira-kira sama kalau betanya cukup besar. Kalau kenyataannya di sini sebetulnya kalau kita lihat di sini ada arus IB, 2 IB, karena masing-masing ada IB yang sama. Kalau VBE-nya sama, IB-nya sama. Ya. Kemudian sini IC. Sini IC. Oke. Sehingga IREF itu kita lihat IREF itu adalah sama dengan 2 IC 2 IB plus IC. Oke, atau yang kita cari IC ini adalah 2 kali IC per beta plus 1 plus IC adalah IREF, sehingga IC-nya sama dengan IREF dibagi 1 plus 2 per beta. Ya, jadi tidak persis sebetulnya arus di I itu sama dengan IREF-nya. Nah, ini menjadi sumber arus. Ya, perhatikan kalau betanya cukup besar, ini 2 per beta itu mendekati 0, maka dia IC sama dengan IB. IC sama dengan IREF. Nah, ini menjadi apa yang disebut dengan current sink. Ya, jadi ini tempat menarik arus keluar gitu ya, ke bawah, itu sink. Nanti kalau dari PNP dari atas itu sebagai source. Baik, itu adalah sumber arus. Kita lihat contohnya sekarang ya. Ini rangkaian seperti ini, betanya 100 ya. Kemudian kita mau menentukan semua tegangan dan arus DC pada rangkaian. Kemudian berapa swing tegangan, perhatikan ini isu yang menjadi penting, maksimum kepada kedua arah, artinya kalau ketika naik dan ketika turun dari titik kerjanya. Kemudian ini akan kita lihat untuk beta 50, beta 200, tadi awalnya beta 100. Oke. Kemudian dan kita mencari model sinyal kecilnya untuk titik kerja DC dengan tegangan early 100 volt. Oke, kalau kita lihat di sini rangkaian ini, saya pakai merah. Ini 1 miliampere. Kemudian karena 1 miliampere, maka betanya 100, alfanya adalah 0,99. Maka di sini adalah 0,99 miliampere atau dekati 1 miliampere saja. Kalau 1 miliampere di situ, maka tegangan drop di bagian ini adalah
8 volt. Sehingga dari 10 ini kita memperoleh 2 volt di situ. Oke, kemudian dari tegangan itu, dari arus yang sama, kalau tadi di sini 1 miliampere, IB-nya adalah IC per beta atau IC per 100, maka di sini adalah 10 miliampere, ya, 10 mikroampere. Oke, 10 mikroampere itu ditarik dari ground ke situ, ini positif di situ negatif. 10 mikro dikalikan dengan 100 kilo diperoleh 1 volt, maka di base-nya adalah negatif 1 volt. Transistor dalam keadaan aktif, maka VBE-nya sama dengan 0,7, maka emitornya adalah 1,7. Jadi rangkaian ini kita lihat tegangannya seperti itu. Oke. Nah, berapa swing maksimum pada kedua arah? Swing maksimumnya berapa? Kalau kita lihat yang 2 volt ini, dia naik terus bisa sampai ke 10. Berarti swingnya adalah 8 volt ke atasnya. Kemudian kalau ke bawah, nah ini ke bawah ini yang agak harus hati-hati, oke? Karena kita akan sampai ke, kalau kita menganggap IB-nya tidak banyak berubah, pertama ya, maka turun ini sampai dengan kondisi maksimum minimum VCE menjelang saturasi, yaitu sekitar 0,3. Ya, berarti ke bawah itu kita punya sampai dengan negatif 1,7 ditambah 0,3 atau negatif 1,4 volt, ya. Jadi dari atas, dari 2 volt bisa turun sampai ke negatif 1,4 dan bisa naik sampai 10. Jadi turunnya 3,4 volt, naiknya ini perkiraan kasar 8 volt. Oke. Nah, ini hitungannya, ini saya agak geser, discard saja. Hitungan swing kita tadi ya. Jadi kalau ini nanti naik ke atas, selisih VCE-nya adalah 0,3 volt ya, batas saturasi. Oke. Itu memberikan yang swing maksimum 3,4 volt, artinya ini ketika dia turun ya. Kemudian ketika dia naik ini sampai dengan batas di 10 volt. Oke, atau 8 volt naiknya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana untuk beta 50-200. Ini kita mau melihat apa pengaruh beta pada rangkaian. Jadi kalau kita lihat di sini nilai-nilainya ya, perubahan beta di sini dituliskan di sebelah kiri. Oke. Dan kita punya arus kolektornya, kemudian V kolektor, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini dengan beta turun setengah, ya, dan beta naik 2 kali lipat. Perhatikan arus, ini ada yang salah mestinya. Ini ada yang salah. Ini maaf. Ini bukan 0,095 tapi 0,995. Oke, maaf. Saya koreksi dulu. Kalau kita perhatikan arus kolektornya berubahnya dari beta naik. Ini beta naik 100% gitu ya. Jadi 200, atau beta turun jadi setengahnya. Kita lihat arusnya perubahannya hanya sekitar 1% ya di sini. Kemudian arus kolektornya, kemudian
V tegangan base memang berubah banyak ya. Tegangan base di sini berubah banyak, tegangan emitor cukup berubah banyak, tetapi tegangan kolektor tidak terlalu berubah banyak ya karena arus kolektornya tidak berubah lebih banyak. Kemudian kita perhatikan kolektor ini bisa turun sampai berapa gitu ya. Yang dengan beta 50 bisa sampai minus 2,36, kalau betanya 100 tadi turun ke 1,4 sebetulnya ya, tadi 1,4. Kalau 200 sampai ke minus 0,89 kalau dihitung dengan memperhitungkan nilai RB-nya ya tadi ya. Nah, VC-nya tetap 10 volt ke tegangan paling atas. Kemudian model sinyal kecilnya bisa dihitung saja ya, nilainya dengan VA 100, IC-nya adalah RO-nya adalah dibagi IC, berarti 100 dibagi 1 mili ada 100 kilo ohm. GM-nya adalah IC per VT, ini adalah 1 mili bagi 25 mili, atau dia sama dengan 40 mili ampere per volt. RE itu adalah IC per VT per IE, 25 mili dibagi dengan kira-kira 1 mili diperoleh 25 ohm. Kemudian RP adalah beta per GM, betanya 100 dibagi dibagi dengan beta per GM, GM-nya tadi adalah 40 mA per volt, maka diperoleh RP-nya 2,5 kilo ohm. Oke. Ini yang kita peroleh. Di sini ada satu kurang lagi. Discard. Saya akan tambahkan satu halaman lagi. Tadi tabelnya. New slide. Insert. Parameter sinyal kecil. Jadi tabel kolomnya 5 nggak apa-apa, row-nya kita bikin 4, oke. Di sini saya punya insert beta, B, simbol. Kemudian di sini kita punya IC. Saya kurang satu kolom lagi nih. Insert. Adalah IC. Ini subscript. Kemudian saya perlu GM. Ini subscript juga. Ini R. Saya kurang kolomnya. Apa yang saya bisa tambahkan? Kolomnya kita bisa tambahkan. Insert column. Ini insert column to the right. Oke. RP. Ini simbol. Dan subscript, kemudian RE, ini subscript, kemudian RO, ini subscript, saya geser. Oke, tadi betanya ada 50, kemudian 100, kemudian ini dalam miliampere 200, IC-nya
Ini tadi 0,98 mili ampere. Ini 0,99 mili ampere. Ini 0,995 mili ampere. Saya tambahkan IE. Oke, ini IE tetap 1 mili ampere semua, karena dia biasnya pakai sumber arus. Ya, 1 mili ampere. Kemudian GM adalah IC per VT, berarti 0,98 dibagi 0,025. Itu adalah, maaf, 0,98 bagi 0,025 sama dengan 39,2 miliampere per volt. Yang ini tadi 4,99 dibagi 0,025 sama dengan 39,6 miliampere per volt. Kemudian yang ini 0,995 dibagi 0,025 sama dengan 39,8 miliampere per volt. Kemudian kalau lihat RP itu adalah beta per GM 50 dibagi 39,2 ini 1,28 kilo ohm. Kemudian yang ini berikutnya 100 dibagi 39,6 sama dengan 2,53 kilo ohm. Berikutnya 200 dibagi 39,8 sama dengan 5,03 kilo ohm. Kalau kita perhatikan RP ini cukup berpengaruh terhadap beta ya, karena memang dia ada beta, tetapi kalau kita lihat GM sifat transkonduktansinya tidak terpengaruh banyak ya. Kemudian kita lihat RE satu lagi, RE adalah IC per VT per IC, berarti 25 ini 25 ohm, yang ini akan 25 ohm, yang ini akan 25 ohm. Kemudian untuk RO adalah VA per IC, VA-nya kita katakan tadi 100 volt, maka 100 per 0,98 ini adalah 102 kilo ohm. Kemudian ini adalah 100 per 0,99 ini adalah 101 kilo ohm. Dan terakhir satu lagi kita lihat tadi 100 dibagi 0,99 maaf ini bukan, oh ini langsung betul 100 dibagi 0,995 ini adalah 100,5 kilo ohm. Jadi Anda lihat di sini kalau kita menggunakan bias arus terbukti bahwa dia yang berpengaruh yang mana, yang tidak transistor ini GM-nya tidak terlalu berpengaruh ya, tapi yang berpengaruh banyak itu terjadi adalah pada RP. Ini RP nanti kita lihat dalam rangkaian
akan dipengaruhi oleh rangkaian lain di luarnya. Kenapa? Kalau kita lihat kembali ke rangkaian sebelumnya saja, contoh yang ini ya, ini nanti ada RP, tentunya RP akan dipengaruhi juga oleh adanya RB. Itu ya yang harus kita perhatikan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait rangkaian bias? Pak, saya ingin izin Pak. Silakan. Saya masih kurang paham Pak di bagian yang bias sumber arus Pak. Suaranya kurang jelas? Saya masih belum paham Pak di bagian bias sumber arus yang gambar sebelah kanan itu Pak. Yang ini. Bentar, yang ini. Iya Pak, yang kanan. Nah itu kan di antara resistornya itu dengan bagian plus dari VBE itu kan ada kabel. Nah itu kegunaannya sebagai apa ya Pak? Oke, coba kita lihat. Ini keseluruhan ini sebagai bundar ini. Nangkap ya? Nangkap Pak. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ini rangkaiannya transistornya seperti ini, dia kita mau tarik arus di emitornya, kita pakai rangkaian yang kanan ini. Gitu ya. Itu bisa menjawab pertanyaan ini. Saya itu Pak yang di bagian sumber arus itu kan Pak di bawah resistor ada kabel yang disambungkan ke bagian plus VBE. Nah itu kegunaan sebagai apa itu Pak? Yang ini? Bukan Pak, yang garis Pak dari bawah resistor. Yang di bawah IREF itu Pak, kan ada kabel lurus gitu Pak ke bagian plus VBE. Ini? Nah ya itu Pak. Nah itu kegunaannya sebagai apa Pak? Oke, itu ya karena kita perlu memberikan arus base. Ini harus ada arus IBX kan? Kalau nggak ada arus base-nya, transistornya nggak bekerja. Nangkap ya? Kalau saya tidak sambungkan dia nggak punya arus base. Ya transistor kalau arus base-nya 0 berarti ya saya harus memberikan tegangan antara base emitor ya yang membuat dia ada arus base yang masuk gitu. Ya. Nangkap? Oke, nangkap Pak. Terima kasih banyak ya. Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dengan materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas amplifier penguat diskrit. Ya, ini materi kita sudah mencoba menganalisis penguat yang ada rangkaian biasnya. Oke, rangkaian penguat BJT diskrit ya. Untuk mudahnya pada contoh ini kita akan menggunakan biasnya menggunakan arus ya, menggunakan arus seperti ini. Ya, jadi ini ketika membahas kuliah praktikum saya sudah membahas ini. Transistor ada penguat itu struktur dasarnya ada 3, common emitter, common collector, dan common base. Alasannya adalah output itu belum share screen Pak. Oh, belum share screen ya? Mohon maaf. Sorry, sebentar ya. Saya buka tapi nggak share screen. Share screen. Oke, sudah tampak ya layar saya ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih diingatkan. Baik. Yang kita tahu adalah arus transistor ketika dia sebagai daerah aktif, IC itu sebagai fungsi dari VBE gitu ya. Jadi dia tergantung dari VBE. Jadi kalau kita lihat saya tulis pakai kuning. IC sama dengan IS E pangkat VBE per VT gitu kan. Jadi yang mengendalikan outputnya itu di IC, mengendalikannya di VBE. Oke, sehingga input itu bisanya di base atau di emitor. Jadi input itu base atau emitor. Kemudian IC itu outputnya di kolektor
di kolektor atau di emitor. Kenapa? Karena IE itu adalah IC per alfa. Ya, alfa itu mendekati 1, jadi dia bisa seperti itu. Nah, dengan kombinasi yang ada, kita cuma punya 3 common emitter, di mana inputnya di base, outputnya di kolektor, common collector inputnya di base, outputnya di emitter, common base inputnya di emitter, outputnya di kolektor. Oke, kita lihat dulu rangkaian yang sebelah kanan. Rangkaian ini pertama kita berikan tegangan bias DC-nya. Ini yang kita coba analisis bias DC-nya. Saya pakai warna merah. Oke, ini sengaja pakai arus E supaya gampang. Bisa juga pakai resistor rangkaian bias yang sebelumnya. Kalau itu nanti harus dihitung lagi. Oke. Kalau di sini kita lihat arus emitornya adalah I emitor sama dengan I, maka arus kolektornya adalah alfa kali IE sama dengan alfa kali I. Dengan demikian tegangan drop di sini adalah alfa I kali RC, sehingga VC-nya menjadi VCC kurang alfa RC kali I. Kemudian arus di base itu adalah, kita lihat, sama dengan IE per beta plus 1 atau I per beta plus 1, sehingga tegangan drop di sini adalah RB kali I per beta plus 1. Ya, kita peroleh bagian yang sebelah kiri. Oke. Kemudian ada VBE di sini, maka terakhir kita peroleh VE DC-nya adalah minus IB I kali RB per beta plus 1 minus VBE. Ini sudah kita peroleh titik kerja DC-nya pada rangkaian ini. Nah, sekarang kita akan melihat sebagai penguat. Nah, sebagai penguat, kalau dia common emitter, maka inputnya akan saya berikan kapasitor di sini, maka tegangannya kita berikan input di situ. Outputnya saya ambil di situ pakai kapasitor untuk lihat AC-nya. Yang ini saya bisa bypass ke ground, sehingga di sini menjadi AC-nya sama dengan 0. Kalau ini C bypass, ini C coupling, C coupling. Ya. Itu untuk common emitter. Berikutnya, saya akan lihat juga untuk common collector. Bagaimana common collector? Common collector sebetulnya nggak perlu pakai RC, ini langsung ke ground saja gitu maksudnya. Dari AC, tapi ini disambung saja ke VCC, kemudian inputnya dikasih dari sini, input, outputnya pakai kapasitor ke sana. Ini adalah common collector. Kemudian untuk common base, pada common base apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan, ini saya kasih ground tapi lewat kapasitor supaya AC ground bukan DC ground. Oke, ini bypass, C bypass. Kemudian inputnya saya berikan di sini, input, dan outputnya saya ambil di sini. Ini adalah output. Ini alternatif rangkaiannya. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, rangkaian yang pertama adalah rangkaian common emitter. Perhatikan, saya menggunakan CE, fungsinya bypass. Ya, bypass itu ini sinyal AC-nya, sinyal kecilnya menjadi 0 volt. Ini warna birunya semua nilai sinyal kecilnya ya, bukan sinyal DC-nya. Oke. Nah, kalau begitu kita lihat bahwa amplifier ini saya akan buat melihat karakteristiknya. Ini sebagai amplifier, terhadap input saya punya resistansi input, dari output saya punya resistansi output, kemudian saya nanti melihat VO, di sini VI, penguatan VO per VI-nya berapa. Ini menjadi karakterisasi dari transistor yang akan kita lihat dari common emitter ini. Kita lihat satu persatu. Oke, ini adalah rangkaian lengkap, tapi di sini kita sudah tunjukkan sinyal kecilnya di warna biru. Nah, sekarang kita lihat sinyal kecil ini ground, ini hubung singkat kalau kapasitornya cukup besar. Ini hubung singkat, ini ground, ini 0 volt. Kemudian saya punya RP, kemudian saya punya sumber arus, di sini saya punya RO modelnya. Ini hubung singkat. Sehingga dari sini saya bisa gambarkan lagi rangkaiannya menjadi rangkaian seperti ini.
untuk rangkaian ekuivalen sinyal kecilnya. Oke, untuk rangkaian ekuivalen sinyal kecilnya, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Saya sekarang akan melihat masing-masing. Oke, tegangan input di terminal inputnya, ini V input. Oke, tegangan output di terminal outputnya, ini V output. Oke, saya lihat satu-satu dulu, yang mudah dulu. Saya melihat resistansi input, ya. Resistansi input, saya lihat yang panah di sini, R input. Saya melihat ada dua resistor paralel, resistor RB dengan RP. Oke, nah di sini kita buat bertahap. Yang ke dalam sini adalah RP dan ke sini RP paralel dengan RIB, sehingga resistansi input kita perhatikan di bagian kanan bawah sama dengan RB paralel RIB sama dengan RP paralel dengan RB. Itu adalah resistansi input dari common emitter rangkaian yang kita buat sekarang. Berikutnya saya akan melihat resistansi output. Oke, saya lihat dari sana resistansi output. Saya melihat kalau resistansi output, jangan lupa dalam kuliah rangkaian elektrik, Anda kuliah terakhir 2 port, sumbernya dinolkan, 0 volt gitu ya. Kalau sumbernya 0, maka VI-nya sama dengan 0. VI-nya sama dengan 0, VP ini atau VBE-nya sama dengan 0, ini menjadi 0, ini rangkaian terbuka. Ya, sumber arus dengan arus 0 itu rangkaian terbuka, maka R output-nya adalah RO paralel dengan RC yang ini di bawah. Oke. Itu mudah. Berikutnya sekarang kita akan melihat berapa VO per VI. Oke. Ini tidak terlalu sulit. Di bagian kanan ini RL, RC, RO ini paralel semua. Oke. Kemudian kita lihat di input VI-nya, VI ini sama dengan VP. Oke. Dan kalau kita lihat lagi, VP ini sudah diketahui, maka tegangan VO di sebelah kanan sana adalah minus GM VP karena arusnya ditarik ke bawah sana. Jadi positifnya di bawah tentunya dengan konvensi pasif, jadi negatif. GM kali RC paralel RO paralel RL. Ya. Kali VP. Itu adalah V output-nya. Sementara VP sama dengan VI. VP sama dengan VI, maka VO per VI-nya sama dengan minus GM kali R yang paralel ini. Ya, R paralel yang di atas. Oke. Itu adalah penguatan tegangannya. Kita lihat di bagian berikutnya, ini tidak tertulis, harusnya saya tuliskan saja. Ini bisa saya edit nggak ya? Duplicate. Yes. Equation, saya harus geser layar saya dulu. Equation. Wow, jadi kecil sekali ya. Saya coba slide master ini. Oh, close. Saya salah. Desain. Oke. Oke, jadi kita lihat penguatan tegangan diperoleh sebesar negatif GM kali RC paralel RO paralel RL. Ini adalah untuk rangkaian
common emitter yang sangat sederhana tadi. Oke, sekarang kita lihat rangkaian kedua. Kita lihat common emitter, masih common emitter, tetapi saya menambahkan RE atau disebut dengan common emitter dengan degenerasi emitter. Perhatikan di sini ada RE di-insert di situ. Ya, antara emitter dengan kapasitansi dengan rangkaian bias dan rangkaian kapasitasi bypass di insert RE. Sekarang sinyal kecilnya ini bypass, tentunya ini 0 volt. Ini DC berarti sinyal kecil AC-nya ini 0 volt. Oke, nanti kapasitor hubung singkat. Nah, perhatikan untuk ini kita akan menggunakan model T, bukan menggunakan model RP. Ya, nanti kita lihat dan kita akan mengabaikan RO. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka kalau saya melihat IE ini, IE melewati di sini ada RE. Oke. Sehingga kalau kita lihat berapa IE-nya, saya punya di sini dari sini sampai sini ya. Itu adalah karena ini 0 volt ground, ini VI, maka di sini adalah VI antara base dengan ground di situ. Dan di situ ada resistor sebesar RE kecil dan RE yang ini, sehingga arus IE-nya kita perhatikan sama dengan VI dibagi RE plus RE. Ya, itu arus IE-nya. RO-nya kita abaikan dalam hal ini, kita anggap sangat besar. Berikutnya kita melihat di sini IB. IB mudah saja. IB itu sama dengan IE per beta plus 1. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu. Oke, dari bagian rangkaian ini satu-satu seperti tadi. Mencari resistansi input. Resistansi input kita lihat di input sini. Saya ketemu RB dan paralel dengan RIB yang ini. Oke. Nah, pertanyaannya berapa RIB-nya? Kalau dari base kita ingat di sini ada RE, kemudian di sini ada R besar E. Kalau saya melihat dari base, refleksinya adalah beta kali lipat. Sehingga RIB itu akan sama dengan beta plus 1 kali lipat. Beta plus 1 kali RE plus RE. Oke. Kemudian nanti kita akan peroleh R-in-nya adalah paralel RB paralel dengan RIB. Ya, itu adalah R-in-nya. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat lagi RO. RO, R out, di sini kita sebut R out. Outputnya, maka ke sini sumber arus. Sumber arus kalau inputnya dinolkan, dia sumber arus itu arusnya 0, rangkaian terbuka, maka saya hanya melihat ada RC terhadap ground. Ini sinyal AC-nya ground. Maka R out-nya sama dengan ini sama dengan RC. Oke. Terakhir kita akan melihat VO per VI. Berapa VO-nya? Di sini saya punya IC. Ya. IC adalah alfa kali IE. Oke. Kemudian V output saya punya ini ground, maka RL dan RC ini paralel. Oke. V output itu negatif IC kali RL. IC itu IC kali RL paralel RC. Oke. IC-nya bisa saya gantikan dengan IE. V output saya tulis di sebelah kiri dengan warna kuning. V output sama dengan minus IC, alfa IE kali RL paralel RC, sementara
IE-nya sama dengan VI per RE plus RE. Oke. Maka VO per VI itu sama dengan negatif alfa kali RC paralel RL dibagi dengan RE plus RE. Ini penguatannya. Oke. Ini kita lihat langsung dari rangkaian atau kita gambarkan dengan model seperti ini. Ya, ini cara yang lain. Digambar dulu rangkaiannya. Jadi tadi kita perhatikan dari power supply tadi RC ini sinyal AC-nya ground warna merah. Ya, ini adalah power supply AC-nya ground. Kemudian kalau di sini ada kapasitor tapi dianggap cukup besar nilainya sehingga hubung singkat. Oke, di sini juga ada kapasitor kita anggap hubung singkat. Emitor tadi di sini ada kapasitor hubung singkat ke ground. Oke. Nah, kita lihat lagi, kita ulang sama dengan yang tadi. Kita mencari resistansi input di sini ya. Itu adalah RB paralel dengan yang ke dalam, RIB. RIB kita lihat sekali lagi. Pertama, base ke emitor ini tegangan di sini adalah VI. Oke, dari sini sampai bawah ini VI. Dan di sini ada resistor RE dan RE, maka kita peroleh IE-nya sama dengan VI per RE plus RE. Oke. Kemudian yang saya mau lihat resistansi di IB di sini, RIB itu adalah sama dengan VI dibagi dengan IB. Oke, di mana VI-nya adalah VI-nya adalah IE kali RE plus RE, IE kali RE plus RE, gitu VIB-nya. Kemudian dibagi IB, IB adalah IE kali IE dibagi beta plus 1. Sehingga diperoleh ini sama dengan IE-nya saling hilang, beta plus 1 kali RE plus RE. Itu adalah resistansi RIB-nya. Nanti diparalelkan dengan RB. Oke. Sama dengan hasil sebelumnya, saya lanjut. Berikutnya saya melihat RO. Oke. Untuk RO, saya melihat di sini masuk ke dalam, ini RO, oke, dan ini saya nolkan sinyalnya, maka ini 0, ini rangkaian terbuka, yang terlihat hanya RC, RO-nya sama dengan RC. Oke. Terakhir kita ulang lagi untuk mencari VO per VI. IC itu adalah alfa kali IE, oke. V outputnya di sini kita lihat ini arus tadi IC dikali resistansi RC paralel RL. Oke, sehingga V outputnya negatif alfa IE kali RC paralel RL. Sementara IE tadi, IE sama dengan VI per RE plus RE yang di bawah ini. Maka VO per VI, jadi VO itu sama dengan minus alfa IE itu VI per RE plus RE kali RC paralel RL. Ya. Jadi VO per VI-nya saya pindah VI-nya ke situ. Ini 1 per itu. Oke. Sama dengan hasil sebelumnya. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk penurunan penguatan resistansi input, resistansi output, dan penguatan pada emitor dengan degenerasi emitor? Oke, sekarang saya di sini ada yang tidak tertulis di sini, saya tambahkan saja. Discard. Common emitter. Common emitter biasa ya. Itu tadi kita sudah peroleh mana?
Yang ini. Oke. Atau kalau dia diabaikan RO-nya, maka yang kalau sama RO-nya diabaikan, maka ini cukup yang itu saja, gitu ya. RC paralel RL saja. Kemudian kita lihat common emitter penguatan. Dengan R resistor di emitter. Oke, kita lihat besarnya adalah di sini belum tertulis, tapi saya tulis saja. Saya menggunakan yang ini. Equation. Alfa, mana alfa? Alfa. Ini GM-nya nggak ada. Oh, ini 1/. Di sini adalah RE plus RE. Perhatikan di sini disebutnya RE-nya huruf kecil ya. Subscript. Oke. Nah, saya mau melihat besaran ini yang di atas ini, ya. Ini tadi yang diturunkan seperti itu, tapi kalau RO-nya dianggap sangat besar menjadi ini, GM itu adalah, kita ingat, alfa per RE. GM itu adalah alfa per RE. Ini saya pindahkan ke situ alfanya ke atas. Ini jadi di sini kita punya oke. Kalau kita perhatikan dari sini apa yang terjadi? Penguatannya sebetulnya kalau RE-nya 0 ya, kalau RE-nya 0, maka dia sama dengan common emitter biasa. Ya. Apa yang terjadi bahwa penguatannya menurun karena di bawah ditambahkan angka. Naik ini, naik, maka ini turun, ya. Jadi dengan demikian dia melakukan adanya RE ini menekan besarnya penguatan. Maka disebut di sini sebagai degenerasi emitor. Jadi dia degenerasi emitor, ya, ada penguatan seperti itu. Nah, berikutnya saya akan melihat lagi. Berikutnya di sini adalah kita akan lihat resistansi input. Ya, ini common emitter biasa. Saya copy saja. Tadi kita sudah peroleh besaran resistansi inputnya. Ini. Saya akan saya hanya lihat satu persamaan saja.
Untuk common emitter yang tanpa RE, kita lihat bahwa R ini adalah RB paralel RIB, di mana RIB-nya sama dengan RP. Dan kita ingat pada sebelumnya, RP itu sama dengan RE kali beta plus 1. Ini RE kali beta plus 1. Oke. Sekarang kalau kita menggunakan common emitter, dengan resistor emitter, sudah kita turunkan tadi di sini, besarnya adalah RIB beta plus 1 kali RE plus RE. Ya. Saya kembali ke sini. Ini sama. Ini oke, supaya lebih besar. Perhatikan sekarang resistansi inputnya meningkat, ya. Ada terjadi peningkatan RE ini meningkat karena adanya RE. Kalau dia tanpa RE dia hanya RE kecil kali beta plus 1. Kalau dengan RE degenerasi emitter tadi dia nambah sebesar ini. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di sini kita membayar gain itu kita turun, tetapi resistansi inputnya meningkat. Jadi untuk penguatan tegangan tentunya ini lebih baik. Sementara untuk resistansi output tadi tidak berubah banyak, jadi tidak berpengaruh. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut. Berikutnya adalah penguat common base. Oke, perhatikan rangkaiannya. Input saya berikan di emitter, ada kapasitor, maka di sini ada, saya ganti warna. Kalau untuk AC-nya ini menjadi hubung singkat. Ini hubung singkat, ini menjadi ground untuk AC-nya. Oke. Kemudian sekarang kita mau melihat rangkaian ini. Ya. Ini rangkaian dimudahkan karena sumber arusnya adalah biasnya menggunakan sumber arus. Pertama kita melihat resistansi input dari input ini. Dari resistansi input ini, kalau untuk AC-nya tentunya sumber arus ini, sumber arus DC ini jadi 0, berarti ini terbuka. Ya, maka kita hanya melihat nilai resistansi emitter di emitter sana, sehingga Rin-nya sama dengan Re. Oke. Berikutnya kita melihat R output. Sama dengan kasus pada common emitter, R output ke sana, ya, sumber arus ini dinolkan, ini IE-nya 0, ininya 0, maka dia hanya melihat RC, R out sama dengan RC. Oke. Terakhir kita melihat resistansi penguatan tegangannya. Penguatan tegangan kita lihat di sini, ini VI, maka arus IE-nya itu sama dengan VI per RE. Oke, kemudian arus IC-nya ini adalah IC sama dengan alfa IE. Kemudian ini ground. RC dan RL ini paralel. Ya. Kemudian arus ditarik lewat itu, berarti V output-nya adalah, oh maaf, ini alfa IE ini negatif ya, karena positifnya di sini ya. RE-nya positifnya di situ. Ya, kebalik dia. Jadi
IE itu sama dengan negatif VI per RE. Oke. Kemudian VO itu negatif alfa IE kali RC paralel RL. Oke. Sehingga VO per VI itu sama dengan alfa RO paralel RC paralel RL dibagi dengan RE. Ya. Itu VO per VI-nya. Oke, kita lihat di rangkaian berikutnya supaya lebih jelas. Oke. Kita ulang lagi tadi. Ya, Rin itu karena kita lihat ke sana, ini adalah RE yang terlihat, ini ground, makanya Rin-nya RE. Kemudian RO, kita lihat ke sana. Perhatikan RO tidak termasuk RL ya, kalau RO ya, nggak pernah termasuk RL. Maka kita lihat di sini, ini dinolkan, ini nol, hanya lihat RC. Oke. Kemudian satu lagi, VO per VI. Kita mulai dengan mencari, kalau di sini V input, oke, maka arus IE, oke, saya punya arus ke sana, I sebesar VI per RE. IE itu kebalikannya, maka di sini ada negatif. Oke. Kemudian di kolektor ada arus IC. IC itu adalah alfa IE, positif di bawah, R ini paralel, maka dia kita lihat nilai VO-nya adalah negatif. Yang ini alfa IE kali RC paralel RL. Sehingga VO per VI itu sama dengan negatif alfa IE RC per RL. Oke, jangan VO per VI dulu. VO sama dengan ini kali negatif VI per RE, gitu. Sehingga VO per VI-nya sama dengan negatifnya hilang alfa RC paralel RL dibagi dengan RE. Oke, ini rangkaian yang paling mudah. Ini adalah common base. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan untuk common base? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut dengan common collector atau emitter follower. Ini discard dulu. Ini atau common collector. Save. Oke, nanti kita lihat kenapa namanya emitter follower. Rangkaiannya kita lihat, ya. Rangkaiannya kita lihat di sini. Input di base, oke. Kemudian output di emitter, oke. Kolektornya kita kasih VCC langsung atau AC-nya ground. Ini nggak perlu RC, nggak ada gunanya di situ, ya. Kenapa? Karena ada VCE ini yang bebas, jadi nggak berpengaruh dia ada RC atau tidak. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini lebih kompleks mencari R in dan R out-nya. Oke. Kita lihat satu-satu. Oke, rangkaian ekuivalennya ini ada, kita ganti sumber arus dan RE di sini. Oke. Ini terbuka. Saya harus pasang power supply dulu untuk komputer saya. Habis baterai. Oke. Jadi kita lihat ini tadi VCC. VCC untuk AC-nya jadi ground di sini. Oke. Kemudian kapasitor sudah ground. Sumber arus di sini DC ini terbuka karena 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat rangkaiannya. Oke. Yang pertama kita akan melihat resistansi input. Oke. Resistansi input ini adalah Rin. Itu seperti sebelumnya ada RB, ini RB.
paralel dengan RIB ke dalam sana. Oke. Saya sekarang akan melihat RIB. Oke. RIB itu saya kasih warna kuning. RIB sama dengan VI dibagi dengan IB. Ya, VI dibagi dengan IB. Oke, kemudian VI itu adalah IE dikalikan RE plus RL. Ya. Ini dibagi dengan IB. Tentunya kita tahu IE per IB itu adalah beta plus 1 kali RE plus RL. Oke. Dan diperoleh RI-nya itu nilai RIB paralel dengan RB. Itu adalah RI-nya. Sekarang kita lihat R output. Oke, kita lihat R output-nya. R output dari sini RO. Oke. Kita lihat yang dinolkan apa? Sumber. Yang dinolkan adalah sumber. Oke. Maka kita lihat di sini ini paralel RSIC dengan RB paralel. Oke. Kemudian kalau melihat R out tentunya di sini kita lihat tegangan V output. Ya. Maka saya akan melihat seperti ini. Ada V output. Kemudian ada RE dulu. RE ya. Kemudian ini saya kasih titik-titik saja ya. Kemudian ada di sana RSIC paralel RB. RSIC paralel RB. Oke. Tetapi kita perhatikan ya, arusnya beda. Di sini arusnya IE, di sini arusnya IB. Ini karena ada sumber arus yang di sana ya. Nah, saya hanya mau melihat tegangannya karena saya yang penting adalah tegangannya. Oke. Tegangannya di sini yang RE ini tegangannya adalah di sini adalah positif kebaliknya, positif negatifnya kebalik. Ya. Ini adalah IE kali RE. Oke. Kemudian yang di bawah tegangannya adalah ini ada RE. Di sini ada positifnya di sini, negatifnya di sana. IB kali RSIC paralel dengan RB. Oke. Nah, maka kita lihat bahwa ini akan saya nyatakan di dalam IE ini adalah IE kali RSIC paralel RB dibagi beta plus 1. Oke. Sehingga VO per IE negatif tentunya. Ya, kenapa? Karena kalau RO itu sama dengan negatif VO per IE, ya, karena positifnya ke sana harusnya ke dalam sana, itu sama dengan negatif dari nilai negatif lagi IE kali RE, IE RE ditambah gambarnya kurang, saya tulisnya di sini. RO sama dengan negatif, VO-nya adalah IE kali RE ditambah RSIC plus RB paralel RB kali IE per beta plus 1. Oke, dibagi dengan keseluruhan ini dibagi dengan IE. Sehingga diperoleh ini adalah RE plus
RB paralel dengan R-sig dibagi dengan beta plus 1. Itu adalah resistansi output dari penguat ini. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain tadi, kita lihat R output ketika resistansi input, ya, dalam kasus ini ketika kita melihat resistansi input, RL-nya masuk perhitungan di sini. Kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya rangkaiannya belum. Ketika kita melihat resistansi output, R-sig-nya ikut masuk perhitungan. Oke, terakhir kita akan melihat untuk VO per VI-nya. Ini yang paling mudah. VO per VI-nya paling mudah untuk ini. Oke. Kita hapus dulu. VO-nya ini adalah sama dengan VI, ini rangkaian pembagi tegangan saja, kali RL per RL plus RE. Ya, jadi VO per VI itu sama dengan RL per RL plus RE. Oke. Nah, kalau RE itu biasanya nilainya kecil, maka ini mendekati 1 ya, kurang dari 1 sih sebetulnya ya. Nilainya. Itu adalah rangkaian emitter follower dengan bias yang seperti tadi sumber arus. Nanti kita akan latihan soal dengan menggunakan biasnya menggunakan resistor misalnya supaya lebih real. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi. Ketika kita lihat rangkaian ini, kita menggunakan kapasitor seperti ini, ya, dan resistansi input ke sana. Maka kita akan ketemu rangkaian yang ada kapasitor, resistor seperti ini. Ini kita ingat ini adalah high pass filter, ya, high pass filter. Maka resistansi frekuensi dari penguat seperti itu yang menggunakan kapasitor seperti itu akan mempunyai sifat high pass filter di mana ada passbandnya. Kemudian nanti dari transistornya sendiri, di dalam transistor ada sifat parasitik yang membuat low pass filternya di bagian frekuensi tinggi. Dan yang kita hitung selama ini adalah penguatan di frekuensi tengah yang ini. Oke. Ya. Dengan anggapan semua kapasitor dapat diabaikan. Kapasitor bypass itu dianggap cukup besar sehingga pada frekuensi tersebut dia hubung singkat. Kapasitor kopling juga, sementara yang parasitik di transistornya nanti dia terlalu kecil untuk pada frekuensi tersebut masih dianggap open. Baik, saya stop share. Satu lagi, saya punya 5 menit, 6 menit lagi, terakhir saja materi supaya nanti hari Rabu kita tinggal latihan soal. Satu materi lagi adalah BJT. Ini hanya pengetahuan saja. Perilaku lanjut dari BJT, saya share screen. Perilaku lanjut BJT ini. Oke. Ini beberapa informasi saja supaya Anda tahu. Layar saya sudah tampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ketika kita membuat plot ini pada kuliah awal, ya, ini harusnya datar gitu ya. Tapi kemudian kita lihat kalau kita perbesar terus, ini tegangan junction base ke kolektor base ini kan reverse bias. Ini reverse. Kalau reverse bias itu kita perbesar terus, maka dia akan masuk ke keadaan breakdown, tegangan breakdown. Maka ketika itu arus tiba-tiba membesar, jadi ini akan tiba-tiba naik gitu ya. Oke, itu kalau transistor itu diberikan tegangan terlalu besar antara base ke kolektor, ya. Dan kalau kita lihat di transistornya itu apa yang terjadi? Kita punya kurva ini naik ke atas seperti itu. Dia naik ke atas.
dan naik ke atas ya. Pada praktikum Anda tidak akan melihat itu karena kita tidak menggunakan sampai ke tegangan breakdown-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, isu yang lain adalah ya kalau kita bicara daerah aktif ini, kalau kita bicara arus itu pada range yang sama, misalnya kita bicara ini antara 1 dengan 2 miliampere misalnya, maka ini masih bisa dikatakan linear. Tetapi kalau kita bicaranya skala logaritmik, maka dia tidak linear. Jadi kalau di skala 1 mili dengan di skala 20 mili, maka hubungannya dia biasanya sudah tidak linear. Bedanya seperti apa? Kita lihat di kurva ini. Ya. Di kurva ini kita lihat bahwa beta transistor itu kalau kita bicara di sekitar ordenya yang sama, ini kira-kira sama. Tapi kalau ordenya itu berbeda sampai 1000 kali lipat gitu misalnya, ini betanya udah bernilai berbeda. Oke, dia akan bergantung, itu transistor real seperti itu. Kemudian fungsi temperatur. Beta itu naik dengan temperatur. Jadi ini temperatur minus 55 derajat, 25 derajat, terus 25 derajat dia naik. Ini kenyataan pada transistor yang kita gunakan. Oke, dengan demikian kita selesai dengan materi transistor BJT. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.